Kalau masyarakat kami belum sejahtera, the hell with the world. Jadi proses pembelajaran apa yang kita bisa ambil dari inisiatif proyek konkret Amerika untuk menanggulangi isu perubahan iklim ini? betul. Jadi nelayan-nelayan di situ mengumpulkan donasi untuk melakukan riset. Diberikan uang itu kepada akademisi untuk dilakukan riset. Kenapa? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Halo Andri, apa kabar? Halo Bu, terima kasih atas waktunya. Andri, boleh kenalkan diri dulu? Ya, saya namanya nama saya Darliandri, tapi biasanya dipanggil Andri, singkat aja. Oke. Jadi di bidang perubahan iklim ini atau di bidang iklim, pada S1 dulu saya mengambil jurusan meteorologi terapan di IPB. Di situ saya mulai berkenalan dengan isu ini. Oke. Kemudian setelah S1 itu saya melanjutkan studi S2 di University of Rhode Island, di Rhode Island, the United States, mengambil bidang lingkungan yang kebetulan spesialisasi yang saya ambil juga di bidang iklim. Oke, terima kasih Andri. Jadi, EcoChampions sekalian sudah tahu ya kenapa hari ini kita mau coba melihat bagaimana pengalaman Amerika membumikan isu perubahan iklim. Karena Andri punya kesempatan belajar di sana dan mengamati langsung, ya kan? Nah, Andri, karena itu saya pengen tahu nih gimana sih kehidupan masyarakat di sana, bagaimana pahaman mereka terhadap isu perubahan iklim, ada nggak tren perubahan terhadap pemahaman mereka? Kira-kira gimana tuh, Andri? Jadi di sini saya mungkin berbicara berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan observasi saya selama di sana. Jadi selama di sana saya lihat kesadaran masyarakat tentang isu perubahan iklim ini sangat tinggi. Karena pernah di satu mata kuliah memang kami diajak jalan-jalan untuk melihat dampak perubahan iklim di State of Rhode Island, itu di Amerika. Di situ kami mengunjungi suatu distrik yang namanya Westerly. Oke. Westerly itu adalah distrik yang berlokasi di tepi pantai, ya, istilahnya coastal area. Oke. Di situ kebetulan adalah area elit, termasuk ada mention Taylor Swift di sana. Oke. Ya. Tapi masalah yang mereka hadapi adalah sea level rise. Untuk menjelaskan konteksnya, sebelumnya mereka sudah menyadari adanya sea level rise. Tapi mereka membangun seawall di sana. Bisa nggak dijelaskan dulu sea level rise itu seperti apa supaya teman-teman muda juga familiar. Betul. Tambah familiar. Jadi sea level rise itu adalah kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim tadi. Salah satunya karena kenaikan suhu. Kemudian ada juga dari pengaruh lain seperti buangan air ke laut yang semakin besar juga dan pencairan es. Ya, di Westerly itu sering terjadi banjir rob. Atau saat pasang surut dan atau istilahnya badai pantai, coastal surge itu. Jadi mereka sering mengalami itu di masa lalu. Mereka membangun seawall. Untuk mengatasi, jadi mereka waktu mulai membangun seawall itu awal. Dan karena mereka ini pun di pemukiman elit, jadi financial itu nggak menjadi masalah jadi untuk mereka. Jadi mereka membangun seawall yang tingginya itu awalnya 2,5 meter. Awalnya waktu proyek pertama dari laut. Dasar, ya, 2,5 meter. Tapi mereka kira itu cukup. Tapi beberapa tahun belakangan dengan seawall 2,5 meter itu mereka tetap mengalami banjir rob tadi atau saat coastal surge atau pasang surut itu mereka tetap kebanjiran. Hanya beberapa tahun? Hanya dalam beberapa tahun kemudian. Tidak sampai 10 tahun. Mungkin 5 tahun. Ya. Dahsyat ya. Perubahan itu dahsyat banget. Cukup parah di sana. Karena di Rhode Island itu sendiri, saya jelaskan mengenai Rhode Island. Rhode Island itu terletak di East Coast, ya, dekat dengan Boston, New York. Dan bibir pantai di Rhode Island itu cukup panjang. Sebagian besar wilayah Rhode Island dan masyarakat Rhode Island tinggal di pinggir pantai, betul. Jadi ini sebenarnya bukan Westerly aja. Banyak daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama. Tadi kebetulan kunjungan kuliahnya ke situ. Betul. Kebetulan ke Westerly tadi. Oke. Nah,
maksud yang saya ingin jelaskan di sini adalah mungkin mereka sudah pernah atau sering mengalami banjir Oke. dan intensitasnya semakin meningkat. Jadi selain tingginya tadi permukaan laut itu tadi 2,5 meter dengan dinding itu nggak bisa menjawab kebutuhan, intensitas juga bertambah. Betul, intensitasnya meningkat sehingga yang seawall 2,5 meter itu tidak bisa menangani Menjawab. itu lagi. Oke. Jadi muncul kesadaran, mungkin itu disebabkan oleh pengalaman mereka. Langsung. Iya, pengalaman langsung. Tentu kesadaran dari orang yang mengalami itu langsung dengan orang yang membaca itu Berbeda. tentu Iya. berbeda. Itu menurut saya salah satu yang menjadi faktor tingginya kesadaran akan isu-isu perubahan iklim di sana. Selain dari tingkat edukasi yang memang di sana lebih tinggi dan kemudian memang itu diajarkan di sekolah-sekolah bahkan di universitas maupun walaupun di jurusan atau bidang yang bukan spesifik di perubahan iklim itu tetap Oke. diajarkan. Jadi bukan hanya di jurusan isu perubahan iklim, tapi materi tentang perubahan iklim itu menjadi materi penting di jurusan-jurusan yang berbeda. Betul, karena di sana sudah seperti isu global ya. Oke. Jadi anak muda pun kayaknya semangat untuk berbicara tentang perubahan iklim ini. Karena itu tadi mungkin ada mereka sendiri atau saudara mereka Yang ataupun mengalami langsung. kerabat, rekan-rekan mereka yang mengalami itu langsung dan bisa memberikan testimoni atau menceritakan pengalaman mereka terkait dengan kejadian-kejadian ini secara historis atau secara timeline-nya itu jelas gitu. Oke. Nah ini menarik karena kan persoalan kita di sini ya, saya lupa riset mana yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang paling tidak menganggap ini persoalan serius, yang tidak tahu dan tidak menyadari ya. Dan memang kan karena biasanya dampaknya tuh lama banget Andrea, Betul. sehingga lambat sehingga orang tidak menyadari betapa seriusnya persoalan ini. Betul. Tapi di tempat Andri kuliah, kotanya itu justru kemudian hanya dengan jarak waktu yang 5 tahun, perubahan itu dahsyat terjadi ya. Iya, betul. Dan tadi Andri bilang salah satu alasannya itu bukan saja soal panasnya suhu permukaan laut, tapi juga mencair es. Iya. Dan ini teringat saya dengan isu yang baru sekarang lagi heboh banget soal di gunung Mount Everest ya. Mount Everest, Di ya. mana kemudian ketika salju yang selama ini nggak pernah cair, Salju abadi. berapa ratus ton Iya. sampah yang kemudian muncul gara-gara selama ini tertimbun dengan es. Iya. Nah, jadi ini harusnya menjadi perhatian kita ya. Betul. Oke, Andre, menarik. Jadi kalau begitu, kira-kira apa ya yang menjadi proses pembelajaran apa yang kita bisa ambil dari inisiatif proyek konkret Amerika, misalnya untuk menanggulangi isu perubahan iklim ini? Betul, baik. Mungkin sebelum saya jawab yang ini, saya ingin sedikit kembali Yang tadi? Yang tadi. Oke, boleh. karena saya sendiri pernah melakukan survei di Aceh Besar kepada petani Yap. terkait dengan isu-isu perubahan iklim ini atau fenomena perubahan iklim yang terjadi di Aceh Besar. Yap. Perubahan iklim ini sebenarnya isu global, Betul. tapi dampaknya lokal. Oke. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui dampak dari perubahan iklim, kita harus mengunjungi lokasi tersebut, atau kita harus melakukan penelitian atau riset secara lokal. Jadi itu surveinya di tahun 2019. Oke. Hasil yang saya dapatkan, kebanyakan sebagian besar dari petani itu merasakan langsung dampak dari perubahan iklim, tapi mereka tidak tahu bahwa perubahan iklim itu ada. Jadi mereka tidak tahu isu perubahan iklim, tapi mereka merasakan dampaknya. Oh, Contohnya, Oke. ketika saya tanya 5 tahun Terakhir. 5 tahun yang lalu, apakah produktivitas produktivitas padi ini segini, atau apakah sawah tada hujan di 5 tahun yang lalu itu bisa mendapatkan air yang cukup untuk 2 kali tanam. Mereka mengatakan 5 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu dengan sekarang beda. Sekarang itu air untuk sawah tada hujan udah sangat susah, hanya cukup untuk 1 kali tanam, 1 musim tanam.
kemudian produktivitasnya berkurang. Ya, Jadi mereka merasakan langsung dampaknya. Tapi ketika saya tanya, apakah Bapak tahu tentang perubahan iklim? Mereka sama sekali tidak tahu. oke. Padahal kita tahu pertanian itu, sektor pertanian adalah sektor yang paling terdampak dari perubahan iklim. Dan tentu petani adalah subjek yang paling dirugikan oleh perubahan iklim ini. Ya, dan orang lupa kalau hasil panen itu gagal, kita semua juga akan menghadapi persoalan, bukan cuma petani. Betul. Nah, di situ masalahnya. Betul. Dan ini menarik, Andri. Sebenarnya 2 tahun yang lalu kami dari pusat riset juga sempat melakukan riset di daerah Aceh Besar sama Hanin dan seterusnya. Ternyata itu selain yang Andri sampaikan, kita diskusi sama penyuluh, apakah isu perubahan iklim itu menjadi bagian dari materi yang disampaikan kepada penyuluh sehingga penyuluh bisa berbagi. Ternyata enggak. Oh, ternyata belum ya, tuh, belum. ternyata enggak. Hanya satu penyuluh yang kemudian sedikit menyadari itu karena mencari sendiri Google, mencari informasi, tapi kemudian dia kesulitan karena kan dia sendiri tidak cukup mendapatkan informasi. Betul. Dan kemudian ya karena tidak cukup, petaninya bilang saya lebih berpengalaman dalam petani daripada kamu, kira-kira Betul, begitu. betul. Ya. Nah, oke, dan ternyata Andri sendiri juga melakukan riset dan menemukan hal yang sama ya. Oke. Terkait masalah ini lagi. Jadi saya melanjutkan riset Oke. di bidang pertanian ini, bidang produktivitas padi. Jadi saya menggunakan skenario perubahan iklim RCP 4.5. Jadi untuk konteksnya aja, Boleh. RCP ini adalah skenario perubahan iklim di masa depan yang dimulai dari RCP 2.6, 2.6. 2.5 or 2.6, Okay. I forgot about it. Oke. Atau itu adalah skenario yang paling ideal Oke. dengan mitigasi perubahan iklim. Ini skenario ini disusun berdasarkan tingkat karbon, kadar karbon di atmosfer. Kayaknya itu belum familiar deh di sini. Coba. Ya, RCP itu kepanjangannya adalah representative carbon concentration pathways. Oke. Ya, representative concentration pathways. Yang dimaksud concentration di sini adalah konsentrasi karbon. Oke. Ya, di atmosfer. Jadi berdasarkan itu disusunlah skenario Skenario. modeling. Ada RCP 2.6, Oke. kemudian 4,5, 6,5 dan 8,5. Oke. Jadi yang saya lakukan di sini adalah 4,5. 4,5 ini adalah skenario dengan mitigasi perubahan iklim. Sedangkan yang 8,5 dianggap sebagai skenario yang paling buruk. Worst case skenario. Oke. Jadi dengan skenario yang tidak terlalu buruk, artinya dengan mitigasi perubahan iklim yang terus dilakukan, produktivitas padi tada hujan itu semakin berkurang. Itu sudah berkurang. mitigasi ya? Itu Skenario. sudah dengan mitigasi. Jika kita terus melakukan mitigasi hingga di masa depan, produktivitas padi tada hujan terus berkurang. Jadi yang menjadi concern saya, bagaimana petani ini bisa bertahan. Soalnya Mitigasinya nggak lakukan. iya, petani itu adalah pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang paling rendah Sedikit. di ya. Indonesia. Benar. Sekarang aja udah ngos-ngosan, apalagi kalau produktivitasnya menurun lagi. Betul. Jadi saya tidak tahu gimana mereka bisa bertahan untuk menghadapi perubahan iklim ini. Jadi mungkin yang saya temukan, langkah yang bisa dilakukan adalah konversi sawah tada hujan menjadi sawah irigasi. Irigasi. Iya. Oke. Atau menggunakan pendekatan lain seperti alternative livelihood atau mata pencaharian lain. Misalnya bagi menanam petani. sayur gitu, tidak hanya menanam padi. Betul, atau berjualan. Oke. Ya, Tapi Andri, yang harus diingat kalau misalnya mereka berubah pola livelihoodnya, padi akan berkurang. Sementara padi adalah pangan utama, walaupun tentu saja sebenarnya kalau bicara karbohidrat bisa macam-macam. betul. Yang saya ngebayangin begini, Andri bilang dengan upaya mitigasi saja, Ya, ya 4,8 tadi ya, 4,5. 4,5, hasil padi semakin berkurang. Ya. Apalagi Betul. proses mitigasinya selama ini memang tidak dilakukan. Jadi ini mau halo pemerintah kita, tolong catat dengan baik ini hasil risetnya Andri, sehingga itu menjadi perhatian kita semua dalam membuat kebijakan. Karena ini persoalan serius, persoalan pangan. Iya, betul. Iya, oke Andri, lanjut. Pertanyaan tadi boleh
diulang lagi Bu? Ya, yang bahkan pertanyaan saya ingin selanjutnya? tahu kemudian tadi kan kita pertama bicara soal melihat bagaimana kondisi masyarakat yang punya kesadaran, Betul, gitu kan. ya. Nah, berikutnya Andri juga membandingkan bagaimana dengan kondisi kita, Betul, ya. real situasi hari ini. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin adakah program atau proses yang dilakukan oleh pemerintah Amerika pembelajaran tentang upaya mitigasi perubahan iklim yang mungkin kita juga bisa saling belajar gitu, memperkuat. Juga saya percaya betul pemerintah kita juga punya rencana-rencana, jadi bisa kolaborasi atau saling belajar. Silakan. Jadi terkait dengan sea level rise tadi atau kenaikan muka air laut, saya ingat sekali di sana mereka melakukan hal-hal sederhana untuk itu, Oke. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangani atau menghandle sea level rise ini. Oke. Yang saya ingat adalah mereka membuat monumen untuk visualisasi sea level rise ini. Jadi Tahun berapa ketinggian sekian gitu? bukan lebih ke monumen atau kayak tiang biasa aja, Oke. tapi dengan tingkat-tingkat sea level rise di tahun-tahun mendatang. Ya, berdasarkan skenario tertentu. Oke. Jadi mereka Prediksi jadi. prediksi berdasarkan model yang mereka buat. Oke. Jadi mereka bikin tiang di pinggir pantai. Tiang itu tingginya 6 meter. Karena ada model yang mengatakan atau menjelaskan bahwa di tahun 2100 di Rhode Island itu ketinggian muka air laut bisa mencapai 6 meter. Oh my god, itu dari model yang mereka desain. Iya, betul. Oke. Jadi kalau kita cuma membaca di kertas, ketinggian sea level rise akan mencapai 6 meter di tahun 2100. Itu mungkin tidak berdampak besar. Tapi kalau kita melihat tiang itu, 6 meter itu tinggi loh. Iya, kecut rasanya. Ngebayangin pas lihat tuh kecut. Iya. Bener banget tuh Andri, itu dahsyat ya. Karena saya lihat ada satu, lupa di daerah mana, di Tanjung Priok atau apa, di sekitaran Jakarta, itu kan ada sebuah masjid sebenarnya yang dulu itu jaraknya mungkin dengan pantai sekitar 500-an atau 1000 meter, tapi sekarang masjid itu sudah di tengah laut. Nah, tapi kan kalau itu tidak diviralkan juga orang mungkin nggak ngeh gitu kan, Betul. tinggal puncak sekarang. Betul. Nah, jadi ketika misalnya Amerika membuat tiang saja seperti itu, ketika berdiri kita melihat begini, pasti ada rasa kecut. Betul. Dan pasti muncul keinginan untuk lakukan sesuatu ya. Iya, Oke. Ada visualisasinya di Ya, situ. ya, itu Dan- cerdas banget. Kita bisa bayangkan 6 meter itu mungkin bisa menenggelamkan Rumah. ya rumah-rumah dan mungkin jarak 100-200 meter ke Laut, darat. ya. Atau mungkin Pantainya lebih hilang. 1 kilometer bahkan. Tergantung topografinya lagi. Betul. Jadi maksud saya visualisasi ini sangat penting. Walaupun itu adalah hal sederhana, tapi dampaknya berbeda. Betul. Ya. Itu menarik. Kenapa saya ingat ada seorang kawan baik Kak Safwina, waktu pasca tsunami juga bikin monumen bersama dengan Jepang. Jadi dia bikin kayak misalnya segitiga atau tiang atau apa, tapi ditulis misalnya tsunami tahun sekian, di sini air segini. Nah, jadi setiang itu Ya. itu juga membantu sebenarnya mengingatkan orang bahwa kira-kira dampaknya sampai separah ini gitu. Cuman, nah ada cumannya Andri. Ya. Belakangan ketika ada proses-proses pembangunan, itu orang misalnya di depan sekolah, karena itu dibangun kan sekolah. tugu-tugu itu di tempat bangunan publik lah ya. Ketika misalnya perluasan kelas atau apa, itu bisa ya dibongkar. Coba lah. Padahal tadi kita bilang visual itu sangat penting dan Iya. saya bisa ngebayangin kalau ditaruh tiang 6 meter tahun sekian begini, kita berdiri di situ merasa kecut. Betul. Ya, atau karena ini bakal terjadi. Iya. Sama dengan misalnya tsunami, berarti kan akan berulang misalnya sekian tahun lagi akan berulang, misalnya 100 tahun, tetap aja kan tidak ada bukti lagi. Orang-orang yang nanti ketika kita udah nggak ada kan bisa ngelihat, tapi bisa tuh Andre itu Dicopot ya. dicopot. Jadi ada persoalan lain terkait dengan pendidikan yang harus kita perhatikan, atau budaya yang berbeda yang kita harus pikirkan gimana strategi proses belajar yang menarik dari Amerika tadi itu, bagaimana memvisualisasi dan sebuah model potensi air permukaan laut naik
dengan budaya masyarakat kita. Itu tantangan sendiri di sini ya. Benar. Benar. Ya mungkin itu menjadi PR kita lagi. Betul. Balik lagi ke kesadarannya mungkin karena masyarakat tidak menganggap itu penting mungkin. Bisa jadi satu. Belum. Yang kedua juga seperti yang Andri bilang tadi, walaupun merasakan dampaknya, terutama misalnya contoh petani, tapi tidak menyadari ada kaitan Benar. dengan isu perubahan iklim. Ya. Nah, jadi paling yang saya ingat misalnya mereka juga bilang gini, sekarang nggak bisa kita prediksi lagi hujannya kapan. Biasanya bulan sekian kita udah iya itu dia. Itu statement-statement yang menjelaskan bahwa perubahan iklim itu nyata sebenarnya. Ya, that's it. Ya, benar. Oke. Nah, dengan situasi-situasi seperti itu ya, menurut Andri mungkin bisa coba lihat dari aspek pentingnya pendidikan kesadaran masyarakat, metode lain yang mungkin lakukan. Tadi udah cerita soal bahwa bukan jurusan perubahan iklim aja, ada materi kuliah itu, lalu ada upaya visualisasi dengan membuat model dan tahun sekitar sekian tingginya. Ada nggak model-model pendidikan atau penyadaran lain yang dilakukan supaya masyarakat semakin menyadari betapa dahsyatnya sebenarnya dampak dari perubahan iklim ini? Ya, ini saya belajar di kelas Environmental Crisis Communication, atau krisis komunikasi krisis lingkungan. Jadi mereka sangat memanfaatkan sosial media. Termasuk di situ Twitter atau sekarang X namanya, kemudian Instagram. Jadi setiap institusi mereka punya sosial media. Institusi? Iya, bukan institusi personal? Bukan personal. Setiap institusi itu punya sosial media, tempat mereka bisa memberikan peringatan atau melakukan campaign di situ. Ya, jadi karena anak muda sekarang ini kan nggak lepas lagi dari sosial media. Betul. Jadi memanfaatkan media sosial secara optimal. Betul. Untuk campaign isu perubahan iklim. Apakah mereka itu tadi kan campaign? Apakah juga melalui media sosial mereka juga ada misalnya mengajak anak-anak muda untuk melakukan proyek-proyek atau gimana? Ya, tentu. Seperti proyek-proyek lingkungan itu, mereka sangat melibatkan anak-anak muda. Seperti misalnya ada Earth Day, Hari Bumi, kemudian Hari Lingkungan. Itu mereka pasti ada program-program tersendiri di setiap jurusan atau setiap komunitas. Itu pasti mereka buat program, entah itu program camping ataupun program misalnya observasi ke wetland. Jadi yang saya observasi di sana, anak muda di sana suka ke alam. Jadi mereka suka melakukan camping, kemudian bonfire. Ya, kemudian mereka suka explore wetland, hutan itu, dan mereka nggak takut, mungkin. Ya. Nah, tadi kan anak muda. Kalau nelayan, tadi kan kita bicara laut. Nelayan berperan nggak? Nelayan, karena ini ada kasus di Rhode Island sendiri. Jadi ada periode tertentu saat nelayan di Rhode Island itu mata pencariannya itu lokasi mereka menangkap ikan itu ada di Teluk. Ya, Teluk Rhode Island di Narragansett Bay namanya di Rhode Island. Jadi suatu periode Teluk itu tercemar. Nelayan merasakan pengurangan hasil tangkapan. Jadi nelayan-nelayan di situ mengumpulkan donasi, mengumpulkan uang untuk melakukan riset, untuk diberikan uang itu kepada akademisi untuk dilakukan riset kenapa tangkapan ikan mereka berkurang. Polusinya sumbernya dari mana? Jadi mereka ingin mengatasi masalah ini secara saintifik. Tingkat kesadarannya tuh luar biasa ya. Ya memang kita nggak bisa punya nelayan yang berbeda karena di tempat kita juga misalnya nelayan barangkali juga salah satu jenis pekerjaan yang tidak secara profesional dikembangkan karena ruangnya kurang. Mereka bekerja secara tradisional, jarang mendapat kesempatan pendidikan. Tetapi kalau seandainya muncul kesadaran saja nggak perlu alokasikan uang. Tapi misalnya kesadaran bahwa ini ada persoalan serius itu luar biasa sebenarnya. Betul. Ya, arahnya lebih. Iya, bahwa sadar. Mungkin saya ngebayangin gini.
Kalau kita misalnya kan karena nelayan kita kan kehidupan secara ekonomi tidak baik. Betul. Dukungan secara politik, secara kebijakan untuk mendukung kecuali masa Ibu Susi ya, itu kan sangat rendah, sama mirip seperti petani. Sehingga memang berharap mereka menyumbang secara ekonomi nggak sopan. Tapi kalau mereka punya kesadaran aja, datengin ke kampus, tolong kalian alokasikan anggaran sendiri, risetnya ke sini, kami punya prosedur, itu luar biasa. Yeah. Cuman kita harus lihat, jangan-jangan petani kita, nelayan kita bertarungnya hari ini bisa makan apa. Betul. Ya, tapi kalau edukasinya tidak dilakukan, besok memang nggak bisa makan, karena soal isu perubahan iklim atau tapi itu menarik banget. Terus hasil risetnya ketemu Dan akademisi atau mereka bekerja sama dengan universitas di sana melakukan upaya-upaya pembersihan Narragansett Bay tadi, sehingga sekarang waktu saya ke sana kemarin itu Narragansett Bay-nya udah bersih dan nelayan juga di sana bisa beroperasi dengan lebih sustainable. Nelayan di sana memang luar biasa ya, karena saya ingat juga nelayan lobster, mereka bawa penggaris untuk mengukur ukuran lobster itu. Kalau ukurannya nggak sesuai dengan peraturan, mereka langsung buang, dilepas lagi. Jadi padahal itu di tengah laut dan nggak ada yang memperhatikan mereka. Tapi mereka sadar kalau mereka ambil semuanya, di masa depan hasil tangkapan mereka pasti akan berkurang lagi. Dan itu tidak sustainable atau tidak berkelanjutan. Luar biasa. Cuman saya ngebayangin itu kan tingkat kesadarannya luar biasa tinggi dan tanpa monitoring tadi. Cuman memang mungkin mereka juga didukung dengan beragam kebijakan yang membuat hidup mereka itu tidak sengsara. Betul. Sehingga level masyarakat nelayan kita, dia masih harus mikir besok makan apa, anaknya bisa sekolah atau tidak, ya kan? Nah, artinya apa? Nelayan perlu didukung oleh pemerintah kita, petani perlu didukung oleh pemerintah kita, sehingga kemudian mereka bisa sustain bekerja, tapi juga lingkungan nggak hancur. Betul. Ini yang mungkin yang menjadi PR besar kita, karena saya lihat Jepang sekalipun misalnya ya, dan negara-negara lain yang besar-besar itu yang maju, pertaniannya kan didukung pemerintah, disubsidi. Betul. Nah, jadi kita punya persoalan yang sebenarnya bukan hanya isu perubahan iklim itself, tapi lebih kompleks lagi. Ya, artinya ada saling berkaitan antara satu isu dan isu lainnya. Betul. Nah, tapi bukan berarti kita boleh diam aja atau kemudian membiarkan ini terjadi kan. Nah, saya pikir cerita Andri ini akan bisa membuat kita semua, termasuk anak-anak muda, kalau ingin melakukan edukasi, ingin melakukan kampanye, udah tahu arahnya kemana, termasuk advokasi kepada pemerintah supaya kemudian ikut terlibat secara khusus melihat sektor-sektor yang punya situasi rentan dengan isu perubahan iklim ini. Betul. Oke, ini menarik banget Andri. Yang lain saya juga lihat tadi proses belajarnya langsung ke lokasi, melihat ada nggak proses lain selama belajar di sana yang membuat Andri semakin punya ketertarikan dan komitmen, entah proses belajarnya atau pengalaman berhidup di tengah-tengah masyarakat di sana terkait dengan isu perubahan iklim. Contoh nih saya akan gambarkan. Kalau di tempat kita tuh coba kalau lihat pesta, orang ambil makanan banyak, lalu kemudian setengahnya dibuang. Nah, dan orang tidak merasa bersalah terhadap itu, padahal ini bukan cuma merugikan pemilik acara, tapi juga resource yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk berkali-kali ke depan hilang begitu saja. Nah, ada nggak terkait hal seperti itu, kebiasaan buang makanan yang paling tidak di kota kecil, di kota itu ya, bukan Amerika keseluruhan. Ini dari kehidupan sehari-hari yang saya ingin tanya. Ya. Berbicara masalah food waste, sebenarnya Amerika itu penghasil food waste salah satu yang terbesar. Termasuk Indonesia, Arab Saudi, Indonesia dan Amerika, ya. Ya, termasuk yang terbesar. Oke. Jadi mungkin itu memang menjadi masalah mereka karena mereka lebih mementingkan atau memprioritaskan higienitas. Jadi kalau makanan yang padahal masih dibungkusnya tapi udah jatuh atau itu udah di tangan orang, mereka nggak akan makan lagi dan itu berakhirnya di tempat sampah.
Walaupun misalnya jatuh tapi dalam bungkus. Ya, ada nggak ada bungkusnya, istilah tempat kita, jatuh. nggak ada istilah kayak gini. Masih 1 menit, nggak ada. Padahal ada bungkusnya ini. Iya, padahal dalam bungkus. Ada bungkus. Soalnya di kita kan nggak ada bungkus kan. Masih 1 menit. Iya. Itu aja. Masih 1 menit. Indonesia punya masalah serius dengan bahan makanan ya. Iya. Jadi mereka gitu ya. Kesentuh orang lain nggak akan makan. Iya, kesentuh tangan orang lain atau apalagi pas masa COVID kemarin, gara-gara COVID, makanan itu ada di depan orang aja, orang ngobrol di situ, mereka udah nggak makan lagi. Jadi mungkin prioritasnya lebih ke situ. Memang masalah isu lingkungan ini memang terkait prioritas juga. Karena itu juga masalah sustainability tadi juga menjadi concern saya sejak lama. Karena wajar di negara-negara lain kesadaran itu sudah tinggi. Karena memang secara tingkat edukasi dan tingkat ekonomi mereka lebih tinggi. Tapi kalau di Indonesia sebagian besar masyarakat kita masih berpikir untuk bagaimana caranya untuk menghidangkan makanan di meja, di atas meja besok atau lusa. Iya, besok mau makan apa? Iya. Di sini saya punya pandangan menarik. Karena di tahun 1950 itu ada suatu konsep yang dicetuskan oleh Simon Kuznets. Jadi konsep itu namanya Kuznets Concept. Jadi dia mengatakan bahwa degradasi lingkungan itu sejalan dengan peningkatan ekonomi sampai tingkat tertentu. Kemudian setelah mungkin negara itu memiliki tingkat ekonomi yang baik, baru mereka melakukan konservasi ke lingkungannya. Jadi itu seperti grafik parabola. Degradasi lingkungan itu meningkat, kemudian setelah ekonomi itu bagus, baru degradasi lingkungannya menurun. Ini kan konsep yang membenturkan antara ekonomi dan lingkungan. Ini konsep di tahun 1950. Tapi kemudian konsep ini digantikan dengan konsep sustainability atau sustainable development. Jadi sustainable development concept ini punya 3 aspek. Ekonomi, lingkungan, dan sosial. Secara ideal beriringan. Kita mencoba untuk menyeimbangkan 3 aspek ini. Jadi kita tidak membenturkan lagi antara lingkungan dan ekonomi, tapi bagaimana ekonomi ini terus meningkat dengan lingkungan yang tetap terjaga. Makanya muncullah istilah misalnya sawit berkelanjutan. Betul. Contohnya, gitu kan. Saya juga teringat cerita dari Profesor Emil Salim. Di tahun 80-an. Di situ Indonesia sedang mengalami masa sulit karena dikejar hutang. Yang kita punya adalah hutan. Kayu. Di suatu forum internasional, negara-negara barat itu menekan Indonesia untuk melakukan proteksi lingkungan atau menghentikan. Tapi di situ Prof. Emil Salim memiliki respon yang berbeda. Dia bilang kalau masyarakat kami belum sejahtera, the hell with the world. Jadi Jadi masa bodoh dengan dunia kalau masyarakat kami belum sejahtera. Jadi beliau mungkin saat itu mengambil pendekatan Kuznets tadi. Tapi saat makan malam di forum yang sama, di makan malamnya, beliau jadi tersadar setelah berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin di negara lain. Karena kalau lingkungan itu rusak, yang paling menderita adalah masyarakat dan orang miskin. Artinya maksudnya kalangan ekonomi yang rendah. Karena tingkat kapasitas adaptasi mereka yang rendah. Jadi kalau kita terus membiarkan mereka dalam ketidaksejahteraan, kita kejam terhadap mereka. Tapi kalau kita membiarkan lingkungan ini rusak, mereka adalah orang yang paling menderita. Jadi di situ kesimpulannya Prof. Emil Salim mengambil kesimpulan bahwa dalam bidang lingkungan ini kita harus fight for the poor. Artinya we have to fight for the poor. Itu tadi, dan itu sangat membekas bagi saya. Itu menjadi tantangan tersendiri di Indonesia karena memang itu tadi isu lingkungan ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga dibarengi dengan aspek ekonomi dan sosial juga. Kalau begitu strateginya kolaborasi dong. Kolaborasi, betul. Selama Andri setelah pulang dari Amerika, melihat yang baik dan juga yang jelek, karena kan setiap tempat ada yang baik, ada yang jelek.
Apa yang yang Andri bayangkan, Andri pikirkan, oh saya sebagai anak muda, sebagai seorang laki-laki pemuda Aceh yang tidak semua orang dapat kesempatan atau privilege untuk belajar luar biasa seperti ini. Andri membandingkan dengan petani tadi saja mereka nggak ngeh. Apa yang kebayang, apa yang ingin dilakukan untuk impian jangka panjangnya Andri? Mungkin sekarang kan berproses ya, tapi pasti ada sebuah impian jangka panjang yang Andri bayangkan. Betul. Dengan pengalaman-pengalaman itu. Ya, ada. Saya berharap untuk kedepannya mungkin kita semua, khususnya untuk pemerintah, bisa memberikan concern atau perhatian yang lebih besar terhadap isu lingkungan, khususnya perubahan iklim ini. Karena kita bisa merasakan dampaknya itu di semua sektor. Kemudian perlu adanya kolaborasi dari setiap stakeholder. Di situ ada pemerintah, ada institusi akademik atau universitas, kemudian Pembisnis, ada private sector, betul, swasta, industri, dan masyarakat. Dari pemerintah sendiri bisa, maksudnya kebijakan-kebijakan yang diambil itu harusnya didasarkan oleh kajian-kajian ilmiah, berkolaborasi dengan universitas tadi. Kemudian proyek-proyek atau aksi-aksi yang akan dilakukan itu juga menggandeng institusi akademik sehingga lebih efektif dan tujuannya itu terarah begitu. Kemudian kebijakan yang dihasilkan ini juga berpengaruh ke private sector tadi. Contohnya, kembali lagi, mungkin pemerintah bisa memberikan standar bagi industri untuk memenuhi standar-standar yang ramah lingkungan dan melakukan kontrol. Betul, kontrol lagi. Hal ini juga harus didukung dengan masyarakat. Yes. Jadi dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang diikuti oleh industri, kemudian masyarakat juga yang memiliki kesadaran harus lebih berpartisipasi ekstra untuk menghidupkan produk-produk yang ramah lingkungan. Sehingga nantinya ujungnya produk ramah lingkungan ini menjadi tuntutan pasar. Sehingga setiap produk-produk yang ada di pasar ini bisa tersertifikasi bahwa produk ini ramah lingkungan. Akhirnya kan semuanya, karena itu sudah menjadi tuntutan pasar. Produk yang tidak ramah lingkungan akan kalah dengan sendirinya. Betul. Ya. Jadi tapi memang itu butuh waktu ya, butuh kesadaran. Betul. Cuman kita sudah melihat ada tisu ramah lingkungan misalnya, dan beberapa produk-produk lain yang mulai sudah ada di pasar. Nah, Andri, ini diskusi yang sangat menarik sebenarnya, tapi udah kita nggak sadar waktunya udah berjalan begitu lama. Nah, waktu kita udah mau di ujung. Kalau satu kalimat atau satu hal yang menurut Andri ingin sampaikan sebagai penutup kepada anak muda terkait dengan isu perubahan iklim, ada pesan khusus untuk anak muda? Khusus untuk anak muda. Tadi kita udah pemerintah, kolaborasi selama anak muda. Karena yang akan melanjutkan generasi sekarang ini adalah anak muda, dan perubahan iklim di masa depan itu mungkin akan semakin parah. Itu akan mengancam kita, anak-anak muda. Jadi mungkin sekarang saatnya bagi kita untuk berpartisipasi secara lebih dalam dan lebih peduli lagi terhadap isu-isu lingkungan, khususnya perubahan iklim ini. Bisa mulai dari kampanye ataupun aksi-aksi yang bisa membantu dalam mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim, peningkatan kapasitas masyarakat yang paling terdampak perubahan iklim, banyak yang bisa dilakukan oleh anak muda. Jadi mungkin itu pesan saya untuk anak muda sekarang. Ya, kita harus mulai bergerak dari sekarang karena masa depan itu adalah untuk kita sendiri. Thank you, Andri. Terima kasih banyak. Hai Ekosimpen, sudah dengarkan? Ada persoalan sangat serius di depan mata kita dan kita bisa melakukan satu untuk mitigasi perubahan iklim. Jadi sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.